Halo guys, welcome back to my channel. Perkenalkan, nama saya Joshua Ibel Walamu, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang negara Samoa. Tahukah kalian bahwa ternyata ada dua Samoa di dunia ini, yaitu Independent State of Samoa dan American Samoa. Yang menjadi perbedaannya adalah Independent State of Samoa, sesuai dengan namanya, adalah sebuah negara dengan sistem pemerintahan mandiri, sedangkan American Samoa adalah sebuah wilayah dari Amerika Serikat. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang Independent State of Samoa. Samoa adalah sebuah negara kepulauan yang terletak di wilayah Polinesia yang mendiami Samudra Pasifik bagian selatan dan berada di benua Oseania. Negara ini terdiri dari dua pulau utama yang mencakup 99% luas wilayah, yaitu Savaii dan Upolu, serta beberapa pulau kecil lainnya yang tidak berpenghuni. Luas dari negara ini adalah 2.842 km persegi, dengan letak astronomis di antara 13,4 derajat lintang selatan hingga 14,1 derajat lintang selatan dan 171 derajat bujur timur hingga 173 derajat bujur timur. Nama resmi dari negara ini ialah Independent State of Samoa. Malo Saoloto Tutuatasi o Samoa adalah sebutan untuk para penduduknya yang berasal dari bahasa Samoa. Samoa terdiri dari 11 distrik atau dalam bahasa Samoa, itu Malo. Ini adalah distrik tradisional yang sudah ada sebelum kedatangan bangsa Eropa. Setiap itu Malo memiliki landasan konstitusionalnya sendiri atau dalam bahasa Samoa, Fa'afai. Ibu kota masing-masing itu Malo mengelola dan mengkoordinasikan urusan itu Malo. Adapun ibu kota dari negara ini ialah Apia. Letaknya di distrik Tua Masaga, dan kota ini terletak di pantai utara di Pulau Upolu. Pada tahun 2001, kota ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 38,801 ribu jiwa. Kota ini juga merupakan tempat impor utama bagi kendaraan bermotor, bahan makanan, terutama daging dan gula. Sampai dengan tahun 1997, negara Samoa dikenal juga dengan nama Samoa Barat untuk membedakannya dengan Samoa Timur atau American Samoa yang berada di sebelah tenggaranya. Bentuk pemerintahan dari negara Samoa adalah republik parlementer. Ole ao ole malo adalah sebutan untuk kepala negara Samoa. Ole ao ole malo Samoa saat ini ialah Tui Maele Alii Fano Valeria Sualafidua atau Fa'aletoa Sualafidua yang menjabat sejak tahun 2017. Sebagai negara dengan sistem pemerintahan republik parlementer, pemerintahan negara ini berada di bawah Perdana Menteri yang bertugas sebagai kepala pemerintahannya. Perdana Menteri Samoa saat ini ialah Tu'ilaepa Sailele Malilegaoi yang menjabat sejak 23 November 1998. Perlu diketahui juga bahwa Perdana Menteri Samoa adalah Ketua Kerajaan Samoa. 92,6% populasi dari negara ini adalah etnis Samoa. 7%-nya Euronesian atau keturunan campuran Eropa dan Polinesia, sedangkan 0,4%-nya adalah orang Eropa, berdasarkan data CIA World Factbook. Bahasa resmi dari negara ini ialah bahasa Samoa dan bahasa Inggris. Ada lebih banyak penutur bahasa Samoa daripada bahasa Inggris. Ada juga bahasa isyarat Samoa, yaitu bahasa isyarat yang digunakan di antara populasi tunarunggu Samoa. Semboyan negara Samoa adalah Fa'afai Ile Atua Samoa, yang berarti Samoa didirikan oleh Tuhan. Sejarah negara Samoa. Wilayah Kepulauan Samoa pertama kali dihuni sekitar 3.500 tahun yang lalu, yang merupakan ekspansi dari bangsa Austronesia. Orang-orang ini juga dikenal sebagai orang Lapita.
Ikatan genetik dan sosiokultural yang sangat kuat di antara orang Samoa, Fiji, dan Tonga, dan bukti-bukti arkeologis dan tradisi lisan juga menunjukkan adanya pelayaran yang menghasilkan perkawinan di ketiga wilayah tersebut. Kontak pertama kali dengan orang luar terjadi di sekitar awal abad ke-18. Pada tahun 1722 Masehi, seorang pelaut berkebangsaan Belanda bernama Jacob Roggeveen melihat deretan pulau-pulau Samoa dan melakukan kontak dengan para orang lokal di sana. Kunjungan ini kemudian diikuti oleh penjelajah Prancis, Louis Anthony de Bougainville, yang kemudian menamai Kepulauan Samoa dengan nama Kepulauan Navigator pada tahun 1768 Masehi. Sekitar tahun 1830 Masehi, para misionaris dan pedagang Eropa untuk pertama kalinya menginjakkan kaki mereka di Samoa. Mereka dari Kepulauan Cook dan Tahiti. Kedatangan mereka dipimpin oleh pendeta John Williams. Tujuan yang pertama hanyalah untuk melakukan penelitian dan penyebaran agama Kristen. Namun, seiring dengan banyaknya pengetahuan yang didapatkan orang Barat mengenai daerah Samoa dan semakin meningkatnya persaingan antara negara-negara Barat untuk memperluas wilayahnya di benua lain, keinginan untuk menjadikan Samoa berada di bawah pengaruh negara-negara yang bersangkutan pun mulai timbul. Samoa menjadi target perebutan dari negara-negara Barat karena lokasinya yang ideal untuk menjadi tempat pengisian bahan bakar bagi kapal-kapal laut di Pasifik, yang pada masa itu masih menggunakan batu bara. Sebagai upaya untuk meningkatkan hubungan dengan penduduk asli dan menancapkan pengaruhnya di kawasan tersebut, pada tahun 1847 Masehi, Inggris mendirikan kantor konsuler di Apia, di Pulau Upolu. Pada tahun 1855, seorang pedagang Jerman bernama John Caesar VI Godefroy memperluas bisnis perdagangannya ke Samoa. Selama paruh kedua abad ke-19, pengaruh Jerman di Samoa meluas dengan operasi perkebunan besar yang diperkenalkan untuk penanaman kelapa, kakao, dan tanaman karet di wilayah ini. Perusahaan-perusahaan Jerman kemudian melakukan monopoli terhadap pengolahan kopra dan biji kakao di Samoa. Pada tahun 1853, giliran Amerika Serikat yang mendirikan kantor konsuler di Apia. Seolah tidak ingin ketinggalan, pada tahun 1861, Jerman juga ikut mendirikan kantor konsuler di Apia. Jerman dalam perkembangannya berhasil memperkuat kedudukannya di Samoa setelah pada tahun 1879 Samoa memberikan izin kepada Jerman untuk mendirikan pelabuhan militer di Saluafata. Persaingan antara kekuatan-kekuatan Eropa ini kemudian memperburuk faksi-faksi pribumi yang selama ini berjuang mempertahankan politik kuno mereka. Keinginan negara-negara Barat untuk menjadikan Samoa berada di bawah pengaruhnya sedikit mendapatkan keuntungan dengan adanya konflik yang menimpa sesama penduduk pribumi Samoa. Supaya bisa memenangkan konflik yang umumnya bermotifkan perebutan tahta dan kekuasaan, pihak-pihak yang bertikai kerap meminta bantuan kepada negara-negara Barat. Akhirnya, ketiga kekuatan Eropa yang memiliki kepentingan di wilayah ini, masing-masing dari ketiganya memasok senjata, melakukan pelatihan militer, dan pada kasus lainnya, mengirimkan pasukan militer mereka ke pihak-pihak Samoa yang sedang bertikai. Pada tahun 1877 Masehi, terjadi konflik besar di mana pemerintah Samoa meminta bantuan kepada pihak Inggris, sementara pemberontaknya mendapat bantuan dari Amerika Serikat. Bulan November tahun 1884, Malitoa Laupepa selaku Raja Samoa mengajukan permohonan kepada pemerintah Inggris supaya Samoa dijadikan daerah koloni Inggris. Keinginan Malitoa tersebut langsung mengundang kekhawatiran dari Jerman, negara rival Inggris di Eropa. Karena jika keinginan Malitoa tersebut terwujud, maka upaya Jerman untuk menjadikan Samoa berada di bawah pengaruhnya akan kandas. Sebagai tindakan awal untuk menunjukkan penolakannya, pada bulan Januari 1885 Masehi, Jerman mengibarkan bendera nasionalnya di Mulinuu. Jerman juga mulai menjalin kontak dengan penduduk setempat yang tidak mau dipimpin oleh Malitoa.
Akhirnya, pada tahun 1887 terjadi perang sipil pertama. Perang antara pendukung kelompok Malitoa dan pendukung kelompok Tamasese. Perang sipil ini juga melibatkan faksi-faksi kekuatan Eropa, di mana setiap kekuatan kolonial membela faksi lokal mereka dengan tujuan untuk melindungi kepentingan komersial mereka dan mendominasi wilayah tersebut. Titik kritis atas persaingan kekuatan komersial ini terjadi pada tahun 1889, ketika ketiganya mengirimkan kapal perang ke pelabuhan Apia. Selama beberapa bulan, kapal-kapal ini bersiaga dan bersiap untuk saling menembak jika perang terjadi. Pada tanggal 15 Maret 1889, badai besar melanda wilayah Apia dan menghancurkan kapal-kapal perang tersebut, dan sekaligus juga mengakhiri konflik militer ketiganya. Di tahun yang sama, posisi Tamasese sebagai raja juga mulai melemah setelah dukungan yang didapatnya berkurang drastis. Negara-negara barat yang memiliki konsuler di Samoa pun melakukan perundingan untuk menentukan tindakan berikutnya yang perlu dilakukan atas Samoa. Perundingan tersebut berhasil menghasilkan poin-poin kesepakatan sebagai berikut. 1. Wilayah Samoa menjadi daerah operasi Jerman. 2. Wilayah Timur Samoa menjadi daerah operasi Amerika Serikat. 3. Penduduk lokal Samoa mendapatkan kembali haknya untuk menentukan rajanya sendiri. Pasca perundingan, Maletoa akhirnya kembali menjadi raja pada bulan Desember 1889. Perang Sipil Kedua. Pada tahun 1898, Raja Malitoa menghembuskan nafas terakhirnya. Konflik dan perbedaan pendapat mengenai penerus Malitoa pun langsung menyembul ke permukaan. Ada 3 orang yang mengklaim dirinya sebagai penerus Malitoa. Maletoa Tanu, yang merupakan putra dari raja yang mangkat, Tamasese, dan Mataafa. Baik Tanu maupun Mataafa sama-sama memiliki pengikut berjumlah besar yang dilengkapi dengan persenjataan. Sehingga Tamasese memilih untuk menarik diri dari perebutan tahta Samoa. Konflik atas pendukung Tanu dengan pendukung Mataafa akhirnya benar-benar pecah setelah pada tanggal 31 Desember 1898, Kepala Hukum Samoa menyatakan Tanu sebagai Raja baru Samoa. Kota Apia berubah menjadi medan tempur yang penuh dengan puing-puing bangunan yang hangus akibat terbakar. Negara-negara barat yang memiliki konsuler di Samoa sekali lagi terpecah menjadi 2 kubu. Jika Jerman menyatakan dukungannya kepada Mataafa, maka Amerika Serikat dan Inggris lebih condong mendukung Tanu. Awalnya, pasukan loyalis Mataafa berada di atas angin. Namun situasinya dengan cepat berbalik setelah pada bulan Maret 1899 kapal-kapal perang Amerika Serikat dan Inggris membombardir pesisir Apia. Pasukan gabungan Amerika Serikat dan Inggris lalu mendarat di Apia tak lama berselang untuk membasmi pasukan loyalis Mataafa yang masih tersisa. Walaupun terdesak, pasukan loyalis Mataafa ternyata masih sanggup memberikan perlawanan sengit sehingga pasukan Amerika Serikat dan Inggris pun tak bisa menguasai bagian pelosok Apia. Konflik bersenjata yang kembali mencabik Samoa memaksa Amerika Serikat, Jerman, dan Inggris berpikir keras untuk mencarikan solusi akhir yang bisa membawa kestabilan jangka panjang di Samoa. Maka, setelah melakukan perundingan pada bulan Mei 1899, dicapailah keputusan untuk membubarkan kerajaan di Samoa, supaya tidak ada lagi konflik bersenjata yang dilatar belakangi perebutan tahta. Sebagai gantinya, wilayah Samoa bagian barat akan dikuasai oleh Jerman, sementara wilayah timur akan dikuasai oleh Amerika Serikat. Inggris tidak mendapatkan jatah wilayah apapun di Samoa. Namun, Inggris tidak benar-benar rugi, karena dalam perundingan yang sama, Inggris mendapatkan wilayah Tonga, Kepulauan Savage, dan Kepulauan Solomon, yang juga berlokasi di Pasifik. Dengan dicapainya kesepakatan dalam perundingan di bulan Mei, Perang Sipil Kedua di Samoa pun berakhir, dan proses pelucutan senjata dari penduduk lokal dilakukan.
Kondisi pasca perang. Wilayah Samoa Timur masih menjadi milik Amerika Serikat hingga sekarang dengan nama Samoa Amerika atau American Samoa. Wilayah Samoa Barat di lain pihak berada di bawah kekuasaan Jerman dengan nama Samoa Jerman. Menyusul pecahnya Perang Dunia Pertama, wilayah Samoa Jerman diinvasi dan diduduki oleh pasukan Selandia Baru pada tahun 1914. Sejak tahun itu pula, Samoa Jerman dikelola oleh Selandia Baru dan namanya kemudian diubah menjadi Samoa Barat. Samoa Barat akhirnya menjadi negara sendiri setelah wilayah tersebut mendapatkan kemerdekaannya pada tahun 1962. Pada tahun 1997, pemerintah Samoa Barat memutuskan untuk menghilangkan embel-embel kata Barat pada nama negaranya. Sehingga negara tersebut kini dikenal hanya dengan nama Samoa dengan nama resmi Independent State of Samoa. Pemerintah Samoa beralasan penggantian nama tersebut dilakukan karena di PBB negaranya sudah sering disebut hanya dengan nama singkat Samoa. Namun, kebijakan penggantian nama tersebut mendapat protes dan penolakan dari pemerintah daerah Samoa Amerika atau American Samoa. Menurut pemerintah American Samoa, penggantian nama tersebut akan mengerus identitas Samoa yang dimiliki oleh daerahnya. Sebagai akibatnya, pemerintah dan masyarakat Samoa Amerika pun hingga sekarang lebih suka menyebut negara tetangganya dengan nama Samoa Barat, alih-alih dengan nama Samoa. Fakta-fakta negara Samoa. Arti bendera negara Samoa. Bendera Samoa pertama kali diadopsi pada tanggal 24 Februari tahun 1949. Bendera Samoa terdiri dari 3 warna, yaitu merah, biru, dan putih pada lambang bintang Southern Cross-nya. Lambang Southern Cross menjadi lambang populer pada bendera negara-negara di belahan bumi selatan, seperti pada Australia dan pada Selandia Baru. Samoa menambahkan bintang kelima pada lambang Southern Cross-nya. Arti dari warna bendera Samoa adalah warna merah dengan arti keberanian, warna biru menggambarkan kebebasan, dan warna putih melambangkan kemurnian. Mata uang negara Samoa. Mata uang resmi negara Samoa adalah Samoan Tala atau dikodekan dengan WST. 1 Samoan Tala sama dengan 5.678.000 rupiah jika dikonversikan dengan rupiah. Agama resmi dari negara Samoa. Agama resmi dari negara Samoa adalah agama Kristen. Sejak tahun 2012, pada konstitusi negara Samoa, pasal 1 menyatakan bahwa Samoa adalah negara Kristen. Negara berdaulat. Samoa juga merupakan negara pertama di wilayah Pasifik yang diakui sebagai negara berdaulat di abad ke-20. Dipisahkan dengan zona waktu yang berbeda. Meskipun hanya berjarak sekitar 120 km dari Samoa Amerika, kedua negara tersebut dipisahkan oleh zona waktu yang berbeda. Selisih waktu antara Samoa dan Samoa Amerika adalah sekitar 24 jam. Julukan bagi orang Samoa. Di wilayah Polinesia, orang-orang Samoa dijuluki sebagai orang-orang yang bahagia. Orang Samoa terkenal sebagai orang yang paling ramah dan bersemangat. Hal ini karena mereka menjalin dan menjaga hubungan baik pada budaya keluarga. Tradisi ini juga dikenal sebagai Fa'a Samoa atau Samoan Way. Prinsipnya adalah semakin banyak tangan untuk memikul beban, maka hidup akan semakin mudah. Agak mirip dengan budaya gotong royong yang ada di Indonesia. Jenis kelamin ketiga di Samoa. Di negara Samoa ada jenis kelamin ketiga yang bernama Fa'afafine, yang jika diterjemahkan secara harfiah berarti dengan cara perempuan. Fa'afafine adalah anak laki-laki termuda dalam keluarga yang tidak memiliki anak perempuan. Oleh karena itu, ia dibesarkan sebagaimana seorang perempuan dengan tujuan untuk mengerjakan tugas-tugas perempuan di dalam rumah. Pakaian khas Samoa. Lava-lava adalah pakaian khas pria dari Samoa.
Pakaian ini mirip dengan sarung di Indonesia, tetapi lebih pendek. Jika kalian berkunjung ke Samoa, kalian akan mendapati mayoritas laki-laki di sana menggunakan pakaian adat ini. Budaya tato. Budaya tato di Samoa adalah salah satu yang tertua di dunia. Suku Samoa memiliki tato khusus pria dan wanita yang cukup signifikan. Tato pada perempuan disebut dengan nama malu. Tato ini digambarkan pada area paha atas hingga bawah lutut. Sedangkan tato pada pria disebut dengan PA, yang digambarkan dari pinggang hingga bawah lutut. Dan kita sampai pada akhir video. Sekian dari informasi tentang Samoa, tentang informasi-informasi umum, sejarah, dan beberapa fakta-fakta lainnya. Terima kasih telah menonton, salam sehat, dan stay healthy.